Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini, kami dari Sanggar Cahya Art akan menampilkan beberapa tari yang diiringi oleh gamelan secara live. Kemudian pada kesempatan ini kami akan menampilkan satu jenis tari wali, tari bebali, dan satu tari balih-balihan atau hiburan. Oke, pertama kali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kantor BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, pada kesempatan ini telah memberikan kepercayaan dan kesempatan di musim pandemi ini masih memberikan ruang kepada kami untuk berkreativitas, melakukan kreativitas seni di Sanggar Cahya Art. Adapun kami sampaikan di sini, kantor BPNB Bali pada tahun 2016 telah memberikan bantuan berupa peralatan untuk berkesenian berupa gamelan dan pakaian juga, pakaian tari. Nah, untuk itu kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih telah membantu untuk kreativitas sanggar kami sehingga masih bisa berkreativitas seni sampai saat ini. Oke, pada kesempatan ini saya juga akan mengajak seorang instruktur di Sanggar Cahya Art, yaitu Bapak Ide Bagus Yudhistira, SSN. Selain sebagai instruktur, beliau juga di awal adalah sebagai penari di Sanggar Cahya Art. Karena sejak berdiri Sanggar Cahya Art tahun 2003 sampai saat ini beliau masih tetap sebagai partner, sebagai instruktur, sekaligus sebagai penasehat mungkin ya, karena sudah lama sekali kami ajak dari sejak awal pendirian Sanggar Cahya Art di tahun 2003. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak Ide Bagus Yudhistira akan memperagakan dan memperkenalkan sebuah tari wali, yaitu tari baris gede, di mana tarian ini adalah merupakan salah satu dari beberapa tarian wali yang ada di Bali yang sudah mendapat pengakuan dari pihak UNESCO. Nah, sekarang kami akan mencoba memperagakan sebuah tarian baris gede yang akan diperagakan oleh Bapak Ide Bagus Yudhistira bersama seorang penarinya. Baiklah, Pak Ide Bagus, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk bisa sharing tentang informasi tentang tari baris gede, salah satu tari wali di Bali. Baiklah, silakan Pak Gus memperkenalkan apa itu tari baris gede, filsafatnya, kemudian fungsinya dalam ritual keagamaan Hindu. Silakan Pak Gus. Ya, terima kasih Pak Tut. Baiklah, para pemirsa yang ada di rumah, sebelum saya menyampaikan bagaimana tentang gerak-gerak dari tari baris tersebut, terlebih dahulu saya akan paparkan sedikit tentang keberadaan tari baris yang hingga sampai saat ini masih berkembang di masyarakat. Ya, seperti diketahui, pada abad ke-8 tari baris gede itu sudah muncul di kalangan masyarakat, yang mana pada zaman dahulu tari baris gede itu berfungsi sebagai tari yang berkaitan dengan rangkaian upacara keagamaan. Nah, tetapi di dalam tarian baris gede itu ada penggambaran suatu cerita yang digambarkan di dalam tarian tersebut, yaitu menggambarkan tentang para dewa Widadara menyambut turunnya para dewata. Ya, berarti baris gede memerankan tokoh Widyadara yang akan menyambut turunnya para dewata di dalam berlangsungnya upacara keagamaan tersebut. Baik. Nah, di situ sesuai dengan perkembangan zaman sampai saat ini masih berkembang di masyarakat.
tentunya di setiap daerah di Bali masing-masing mempunyai tari baris sebagai tarian upacara, Pak Tut. Oh, tentu berbeda-beda berarti. Ya, berbeda-beda. Oh, berarti di Bali banyak Sekali jenis tari Oke. baris. Ada baris gede, salah satunya. Ada baris ketekok jago, ada baris Cino yang sampai saat ini masih ada di Kota Denpasar, yaitu di daerah Renon. Oke. Ya, di Badung juga ada, Iya. di daerah Tumbak Bayuh. Tumbak Bayung ya. Ya. Nah, biasanya Pak Tut, tari baris gede itu ditarikan oleh sekelompok penari laki. Oh ya. Iya, sekelompok penari laki yang terdiri dari beberapa orang penari, paling sedikit 8 atau 6 orang penari. 6, 8 atau lebih. juga Atau bisa, lebih, ya. Biasanya tari baris tersebut diidentitaskan dengan properti yang dipakai. Propertinya. Ya, kalau baris gede yang kita akan peragakan kali ini, properti yang dipakai adalah tombak. Tombak. Ya, tombak sebagai senjata. Nah, Oh ya, ada juga baris yang pakai tamyang ya, gitu ya. ada juga baris yang pakai tamyang, ada juga baris pendet, yaitu membawa canang sari dalam penyajiannya, Oh Pak. ya. Iya. Berarti hari ini kita akan membahas tentang baris gede dengan properti tombak. Tombak. Iya. Ya, untuk itu di dalam pementasan dalam penyajian tersebut biasanya dipakai 9 penari, Pak Tut. Oh, Kenapa 9? Karena itu dilambangkan arah mata angin para dewa ke-9 Dewata Nawasango Pengidar Buana. Pengidar Buana, ya. betul sekali. Ya, Iya. hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang apa itu tari baris, dan sekarang saya akan memperagakan tari baris gede tersebut. Tapi sebelum nanti peragaan dengan pentasnya, bisa Pak Gus tunjukkan dasar pokok dari tari baris, mungkin agamnya atau gerak kepala atau tangan bagaimana? Ya, Pak Tut. silakan. Ya. Kebetulan ini ada penarinya ya. Ya. Tari baris gede adalah tari laki-laki yang menggambarkan prajurit yang sedang berlatih perang. Oh, berarti prajurit di Alam dewata. Dewata. Gitu ya. Ya, itu digambarkan dengan senjata tombak, ya, Pak iya. Tut. Nah, tentunya karena ditarikan oleh penari laki, geraknya memang mempunyai standarisasi tertentu bagaimana gerak tari putra tersebut. Ya, iya. Baiklah, gerak tari laki dalam tarian juga kita mengenal adanya agem, ya. Silahkan. Penarinya siapa namanya? Nama saya Gusdi. Gus D. Oke. Ya, coba Gus D, dasar tari putra ada agem, yang dimaksud dengan agem adalah sikap pokok di dalam menari, seperti yang saya peragakan. Oh, berarti ini tangan pegang tombak gitu ya. Di sini kenapa dia mengepal, karena nanti dia akan memegang tombak di dalam penyajiannya. Baik. Nah, tentunya gerak agem posisi tari baris ini agak lebar daripada tari putri, ya, karena ini merupakan tari putra. Nah, agem kanan, posisi kaki kiri dalam posisi nanjak, dan posisi kaki kanan sebagai tumpu berat badan si penari tersebut. Ya, sikap tangannya adalah sirang, ya, sirang siku, yaitu tangan kanan sejajar dengan mata, dan tangan kiri lebih rendah dari posisi agem kanan. Ya, ini yang dimaksud dengan agem. Agem sikap pokok ini bisa juga dibalikkan menjadi agem kiri. Silahkan Gus D coba peragakan agem kiri. Nah, yang membedakan adalah posisi nanjak pada kaki. Oh ya. Baik. Ya, Berarti itu berat badan ada di sebelah kiri sekarang, Oh. bertumpu pada kaki kiri. Nah, selanjutnya di dalam baris gede, karena dia merupakan tari upacara, Ya. di dalam gerakannya sama sekali tidak ada unsur gerakan mata yang bergerak yang disebut dengan sledet. Nah, mungkin saja tidak ada seldet. ya, tidak ada seldet, mungkin saja karena ini merupakan suatu tarian persembahan para dewata. Gerakan mata itu supaya kita melakukan dengan apa namanya? Dengan Hikmat gitu ya? ya, hikmat, dengan sungguh-sungguh, tidak ada unsur jauh dari kesan mewah. mewah. gitu Ya, betul Kalau sekali, tari Pak. yang
kreasi, mungkin Ya, banyak sudet, itu banyak sudah- gerak yang gerak yang sudah disterilisasi kembali. disterilisasi ya. Betul. Oke. Ya. Ya saya lihat dari juga kostumnya karena ini tari wali yang sifatnya tradisi klasik itu ya, sebagai persembahan kostumnya saya lihat sangat sederhana ya, betul ya, sederhana. Dan klasik. Jauh dari ornamen yang gemerlap begitu ya. Ya. Betul. Make-up juga Pak Gus ya? Make-up dia memang tidak memakai make-up yang mewah, hanya memakai gecak putih itu mungkin sebagai simbol penyatuan diri si penari tersebut. Ya. Oke. Ya, baiklah. Di dalam tari baris gede, Pak Dut, Yeah. untuk properti yang dipakai adalah tombak. Tombak. Ya, tombak. Nah, tombak ini nanti dipergunakan di saat menari sebagai senjata atau properti dalam tarian baris gede tersebut. Gitu. Nah, selain tombak ada kostum yang dipakai oleh penari baris gede tersebut. Dalam kostum tersebut ada yang dimaksud dengan udeng. Udeng. Ini sebagai hiasan kepala dalam tari baris gede. Ya, di sini ada petitis. Petitis itu hiasan yang ditempelkan pada udeng. Ini terbuat dari kulit. Kulit ya. Ya, dari kulit. Nah, setelah itu hiasan di leher disebut dengan badong. Kemudian ada sejenis simping, ini dari kain poleng yang dipakai untuk menutupi pundak dari si penari tersebut. Ya. Sebagai penutup dada ya. Ya. Juga di sini ada sejenis lama yang menjuntai. Biasanya dalam tari baris dipergunakan kain ya sesuai dengan kebutuhan dari tarian tersebut. Terus ada properti keris. Keris di sini adalah sebagai hiasan punggung aja karena mereka sebagai simbol laki-laki dan keprajuritan tersebut. Ternyata penari baris membawa tombak dan juga keris sebagai mungkin lambang keperkasaan ya. Heroiknya ya, karena penari laki-laki itu ya, pemeran. Ya, juga ada gelang kano yang dipakai pada penari tersebut sebagai hiasan tangannya. Kemudian untuk kebutuhan dari hiasan pada kaki ada celana yang dipakai, ya. Serta ini yang paling bawah disebut dengan stewel. Ya, demikianlah properti dan kostum dari tari baris gede yang akan kita tampilkan pada hari ini, Pak Dut. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Gus, informasinya sudah menyampaikan tentang kostum daripada tari baris gede, juga tentang tadi juga membahas tentang gerak dasarnya, kemudian propertinya, dan juga make-up-nya yang tidak memakai make-up seperti tari-tari umumnya, sangat natural. Terima kasih Pak Gus atas informasi tentang tari baris gede, bagaimana kostumnya, bagaimana dasar pokok geraknya, di mana tari baris gede juga sangat sederhana ternyata, tidak memakai ornamen kostum yang gemerlap, kemudian make-up juga tidak memakai, hanya sebuah gecak sebagai, kalau di Bali dibilang ini tengahing lakto ini ya. Betul. Pemusatan pikiran ada di sini, konsentrasi kita bagaimana. Karena ini merupakan tari wali atau persembahan. Bagaimana kita dedikasi kita, ngayah kita ke hadapan Tuhan, Ide Sang Yang Widewasa. Nah, berarti penari ngayah lewat tarian begitu. Itulah keyakinan orang Bali, bagaimana dia menyikapi kehidupan itu dengan ngayah. Kalau ibaratnya seperti orang Bali bilang, ngayah sesuai dengan kemampuan atau laku kita, apa yang kita bisa lakukan ngayah terhadap Ide Sang Yang Widewasa sebagai bentuk bakti. Saya kira seperti itu sederhananya. Baiklah, kali ini kita akan saksikan tarian baris gede yang akan diiringi oleh penabuh dari Sanggar Cahya Art. Terima kasih, saya selaku ketua dari Sanggar Cahya Art sekaligus pada hari ini juga mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita saksikan
tari baris gede.
Baiklah pemirsa Jumat Menari dari program BPNB Bali. Kali ini saya akan membahas tentang tari baleh-balehan. Tadi kita sudah membahas tentang tari wali, bebali, dan kali ini kita akan membahas tentang tari baleh-balehan atau baleh-balehan itu atau tontonan yang sifatnya tontonan gitu. Kalau di Bali ada istilah baleh-balehan, itu berarti sebuah tari hiburan atau tontonan. Oke. Pada kali ini saya akan kembali dengan Bapak Ida Bagus Yudhistira SSN dengan seorang penari yaitu Nimade Lucia. Kedua tokoh ini kami juga ajak dari tahun 2003 saat mendirikan Sanggar sampai hari ini tetap menjadi anggota dan pembina sekaligus penasehat. Kami berperan ganda di sini di Sanggar Cahaya Art. Dengan Ibu Nimade Lucia, adik Nimade Lucia, kemudian Bapak Ida Bagus Yudhistira. Baiklah Pak Gus, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tari baleh-balehan. Salah satunya adalah tari legong. Karena kan kita tahu sesuai yang sudah terdaftar bahwa tari legong termasuk salah satu juga di yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO tentang 3 genre tari Bali yang telah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda sebagai warisan manusia. Nah, ini biar tidak salah saya lihat cakapannya ya. Catatannya ada di sini dari 3 jenis generasi tari itu adalah tari wali, bebali dan baleh-balehan. Sekarang kita membahas tentang tari baleh-balehan, yaitu salah satunya adalah tari legong kraton. Baiklah, Pak Gus bisa menjelaskan tentang apa itu tari legong dan kemudian tari legong kraton itu mengambil lakon apa, kemudian sebagai tari hiburan salah satunya di Bali yaitu sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan tak benda. Baiklah, Pak Gus. Ya, terima kasih Pak Pep. Baiklah pemirsa, sebelum saya paparkan sedikit tentang tari legong, sedikit akan saya sampaikan bagaimana latar belakang keberadaan tari legong itu sendiri. Ya, tari legong tergolong tari klasik, yang mana ada sumber tertulis mengatakan bahwa keberadaan dari tari legong tersebut berawal dari mimpi Raja Sukawati yang bernama Dewa Agung Madekarno. Ya, itu tertulis di dalam Babad Sukawati, seperti yang pernah yang baca. Nah, dari mimpi tersebut beliau mengutus atau menyuruh Bendesak Tewel pada waktu itu membuat beberapa tapel yang sesuai dengan yang ada dalam impiannya tersebut. Oh, impian raja tersebut. Nah, beliau diceritakan bersemedi di Pura Juruan Agung namanya di Kertewel. Nah, dari sanalah akhirnya
Raja Gianyar pada waktu itu, Dewa Agung Manggis, setelah melihat pertunjukan andir dari Belah Batu, di situ tari Legong Sangyang yang diciptakan di Sukowati itu hampir mirip gerakannya dengan tari andir yang dibawakan oleh Gusti Ketut Jelantik pada waktu itu. Nah, di sanalah Raja Sukowati, Raja Gianyar mengutus seniman Sukowati untuk menggarap kembali supaya membuat suatu garapan tari legong. Nah, di sana awal mula dari kesenian legong tersebut. Oh gitu. Iya. Berarti tari ini menerjemahkan mimpi Dari seorang raja. seorang raja. Berarti seorang Raja Sukowati yang sedang bermimpi melihat gerak Gerak Widadari, Widadari, yang memakai gelungan emas, terbuat dari emas dalam cerita tersebut. Oh gitu. Ya. Oh, berarti di awalnya legong itu juga merupakan ada semacam tari seperti bentuk tari sangyang ya? Ya, Oh. makanya dibilang asal mula dari tari legong itu terbentuk terinspirasi dari tari sangyang, Oh. legong sangyang waktu itu. Oh. Dalam ritual keagamaan dia bersifat ada juga Sebagai bersifat tari wali penghibur. juga. Bukan. Bukan. Di sana konsepnya sebagai pengiring upacara, bukan sarana upacara. Gitu. Oh. Berarti sekarang tari legong ini termasuk kepada tari baleh-balehan atau Baleh-balehan. hiburan atau tontonan. Iya. Oke. Baiklah Pak Gus, sekarang kita melangkah tentang tari legong itu sendiri. Baik Pak Gus bisa jelaskan bagaimana dasar-dasar gerak pokok dari tari legong itu sendiri. Baiklah, kita akan bahas sama Pak Gus dengan seorang penarinya yaitu Nimade Lucia. Silakan Pak. Ya, tapi sebelumnya Oh, ya? Pak Dut, Nggih. sedikit saya sampaikan, sebelum tari legong yang kita lihat berkembang di masyarakat seperti Nggih. ini, setelah zaman feodalisasi, zaman kerajaan, Ya. Abad 19, tarian legong tersebut sudah kembali berkembang di masyarakat. Oh. Nah, sehingga muncul Ya, ya, ya. begitu banyak tari legong dengan ciri khas masing-masing. Oh ya, pernah saya dengar informasi bahwa tari legong di awalnya hanya ditarikan di istana. Di gitu ya, istana, Pak? karena Awalnya, masih Pak. feodalisasi, bersifat Zaman kerajaan. Ya. Berarti dia Menghibur sebuah para tari. tamu-tamu raja waktu itu. Berarti penarinya juga mendapat tempat istimewa Di kalangan penghargaan khusus ya. raja. Oh ya, Makanya betul. cerita yang sering dipakai adalah cerita Panji, yaitu cerita tentang raja-raja pada zaman dulu. Oh ya. Nah, sesuai dengan perkembangan itu munculnya berbagai tari legong di masyarakat, sehingga ada seperti kita lihat sekarang ini namanya tari legong keraton lasem, cerita lasem, cerita Panji juga. Akan tetapi penyajiannya tidak masih dua orang penari Pak Tut. Sekarang ditambah satu penari sebagai abdi, yaitu condong dalam tari ini. Oh, ada pemeran condong. Pemeran condong. Oh, itu yang menari di awal ya? Yang di awal sebagai abdi dia. Abdinya. nanti. Oh. Ya. Oh ya, selain legong yang sudah tersokor ini legong keraton ini kan. Iya. Ada juga banyak kreativitas baru tentang legong ya. Iya. Yang Pak Gus bilang tadi itu karena tari legong sudah pindah dari zaman Feodalisasi, kerajaan pindah ke masyarakat. masyarakat umum, dia menjadi kreativitas yang Iya. terus berkembang berarti ya. Oke. Makanya sekarang banyak kita lihat legong seperti di Sabo, seperti di Peliatan, begitu juga di sini ada di daerah Denpasar. Oh gitu. Iya. Oke. Apalagi Oke. saya minta informasi tentang kostumnya, Pak. Iya. Pak Gus. Terinspirasi dari mimpi Ya. Raja Sukowati, beliau dalam mimpinya memakai gelungan terbuat dari emas. Nah, sekarang peragaan dalam tari legong tersebut juga pakaiannya sudah mengalami perubahan-perubahan. Pengembangan ya. Ya, pengembangan Pak Tut. Tetapi fungsinya tetap sebagai hiasan kepala. Nah, sekarang terbuat dari kulit dia. Ya, sebenarnya disebut dengan gelungan. Oh, Ya, ini namanya gelungan ya pemirsa. yang dilengkapi dengan lenteran yang disebut dengan prokapat, dan juga ada bancangan. Ya, bancang ini sebagai simbol bahwa dalam cerita tersebut nanti dia memerankan tokoh raja atau prabu, Mungkin ya, atau permaisuri. Lucia bisa maju sedikit. Ya. Nah, stop. Terus di bagian badan terdapat simping. Simping ini juga menandakan keagungan sang raja. Ya, Seperti baju kebesaran. Ya, baju kebesaran ini juga yang disebut badong, bentuknya seperti ini.
ini yang menjuntai ke bawah disebut dengan lama. Ya. Lama, ya. Lama ini untuk menutupi sisi depan penari, akan tetapi juga nanti bisa dipergunakan sebagai properti di dalam menari, Pak Tut. Ya. Properti menari. Ya. Dia juga dalam penyajiannya legong itu lebih lebih pasti menggunakan properti kipas juga, Pak Tut. Oh ya, mana? Ya, Oh kipasnya iya, coba. ada kipasnya. Ya, nanti dalam menarikan dia memainkan kipasnya juga. Nah, terus pada bagian tangan di sini ada gelang yang disebut dengan gelang kano, ya, gelang kano atas dan gelang kano bawah. Ya. Dan dia memakai sabuk angkin, yaitu sabuk yang dililitkan di badannya untuk memperindah penampilan dari penari itu sendiri. Betul. Nah, ini yang dimaksud dengan kamen. Kamen itu adalah busana wanita yang sampai saat ini masih kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih lebih sering kita pakai pada saat upacara keagamaan. Iya, betul. Ya, itulah sedikit kostum sangat dari kelihatan sebagai tarian istana. Kemewahan kostumnya sangat kelihatan ya. Iya, Pak. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan tentang kostum tari legong dan sedikit keberadaan tari legong. Nah, sedikit lagi, Pak. Ya. Kenapa dinamakan legong? Ya itu lagi ya. Itu ya biar tidak lupa Legong, nanti. ya. Legong itu kan berasal dari kata leg dan gong. Gong. Leg itu adalah suatu kata yang berarti lentur, luas, Pak. Oh, legong berasal dari kata leg dan gong. gong. Kata leg itu berarti adalah lentur. Kelenturan Atau mungkin bahasa Balinya lemu. Lemah gemulai. Lemu gemulai. Ya. Gerak yang lemu gemulai Ya. yang dilakukan oleh seorang penari penari legong tentunya. Ya. Dan gong itu tentunya alat yang gamelan mengiringi atau alat yang mengiringi. Oke. yang disebut dengan gamelan. Leg dan gong. Leg itu adalah gerakan yang lemu atau lentur. Ya. Kemudian gong adalah instrumen pengiring dari tarian itu sendiri. Wah, terima kasih. Ya. Saya baru tahu juga ini, Pak Gus. Terima kasih banyak informasinya tentang arti kata legong. Nah, sekarang Pak Gus bisa peragakan sedikit dasar-dasar dari tari legong itu sendiri. Baiklah, dalam tari legong tersebut ada beberapa gerak yang mungkin sebagai sumber dari gerak-gerak tari yang lain yang ada, yang seperti kita lihat tari kreasi sekarang, Pak Tut. Ya. Dia tari legong ini berarti bagus sebagai dasar. Ya, sebagai dasar untuk memulai belajar menari. Oh ya. Ya. Baiklah, silakan. Ya, dalam tari putri kita juga sama mengenal dengan adanya sikap pokok yang disebut dengan agem. Tentunya agem tersebut ada agem kanan, ada agem kiri, agem kanan tinggi dan agem kanan rendah. Nah, sekarang coba Lucia peragakan agem kanan dari legong tersebut. Ya, lakukan dengan gerakan ngad. Ya. Oh, ini ngad namanya. Ya, ini Sedikit gerakan jongkok ngad tuh sedikit ya. rendah. Ya. Ya. Nah, agem kanan tari legong tersebut tidak boleh terlalu sempit dan tidak boleh terlalu lebar juga. Ya, ini namanya sepat palos, kisiku, jari tangan kanan sejajar dengan mata yang kita sering dengar sirang mata, dan tangan kiri sejajar susu atau sirang susu. Ya, inilah sikap pokok dalam tari legong. Ini disebut dengan agem kanan rendah. Coba sekarang lakukan agem kanan tinggi. Nah, agem kanan tinggi ini biasanya dipergunakan saat bagaimana penari itu mengungkapkan kewibawaannya. Ya, nanti dalam tari legong kan kita dalam tarian tersebut mempergunakan cerita Panji. Ya, penggambaran percintaan Prabu Lasem dengan Dyah Langkesari. Nanti ada penarinya berubah tokoh karakter menjadi raja dan permaisuri, Pak. Ya. Dan raja tersebut diungkapkan melalui gerakan agem kanan tinggi. Nah, sekarang dalam tarian legong ini biasanya banyak mengambil gerak-gerak dari alam, Pak Tut. Ada gerakan lelasan megat ada kidang rebut muring. Nah, itu mungkin terinspirasi pada zaman dulu nenek moyang kita terinspirasi pada alam, Pak Tut. Apa yang ada di alam itu Ya, yang gerakan menginspirasi. pohon yang ditiup angin itu semua gerak terinspirasi pada tari legong tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa karena tadi pakai permainan kipas. kipasnya. Permainan kipas gimana geraknya? Ya,
permainan kipas tersebut, gerakan seperti tadi coba lakukan. Nah, ini namanya gerakan ngeliput. Ya, gerakan ngeliput ada dalam tari legong. Coba sekarang lakukan gerakan ngiluk, Lucy. Ngiluk. Nah, ngiluk itu seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan tari tersebut. Ya, ada juga gerakan ngepel. Nah, ngepel juga dilakukan pada saat ngagem, akan tetapi tangannya memegang kipas. Secara kepel atau dikepal, Pak Dut. Ya, itu. Tapi hal penting yang ingin saya tanyakan yaitu kalau tadi kita nonton tari baris, langkah gerak lakinya kan lebar-lebar sekali. Ya, betul. Lebar-lebar sekali. Ya. Nah, kalau langkah dasar dari tari legong, tari wanita ini. Ya. Untuk gerakan kaki biasanya kita menggunakan gerakan ngegol dengan kipas posisi ngeliput. Coba lakukan gerakan ngegol. Ya, itu posisinya dia nged dengan gerakan kaki secara bergantian. Nah, ini dilakukan sedikit demi sedikit. Apa malpal ini? Termasuk malpal ya? Bukan. Ini ngegol. Ngegol. Disebut ngegol ya. Kalau malpal itu dalam gerakan tari laki. Oh, tari laki. Tari laki baru bisa disebut. Ya. Ya. Terus untuk penampilan nanti kita akan tampilkan tari legong kraton yang mengambil cerita lasem, dengan satu penari condong nanti ada. Oh, gitu ya. Ada penari yang memerankan tokoh condongnya. Oh gitu. Baiklah, pemirsa Jumat Menari dari program BPNB, kita sekarang akan menyaksikan tari legong kraton dengan mengambil lakon Prabu Lasem. Percintaan Prabu Lasem. Percintaan Prabu Lasem dengan Langkisari. Langkisari. Baiklah, pemirsa, kita saksikan tari legong kraton.
Oke, baiklah pemirsa dimanapun berada. Hari ini kami dari Sanggar Cahya Art akan menampilkan sebuah tari bebali, di mana tari bebali adalah sebuah tarian yang harus hadir dalam sebuah ritual keagamaan di Bali. Baiklah, pada hari ini saya mengajak Bapak Dewo Ketut Wicaksono SSP M.Hum, tetapi beliau baru saja juga mencapai gelar doktornya. Berarti nama lengkapnya adalah Dr. I Dewo Ketut Wicaksono SSP M.Hum. Nah, baiklah, Pak Dewo ini adalah salah seorang pembina sekaligus penasehat di Sanggar Cahya Art sejak berdirinya tahun 2003. Beliau juga kami ajak menggojlok konsep tentang karya cipta di Sanggar Cahya Art. Baiklah, hari ini Pak Dewo akan memaparkan tentang sebuah tari bebali, yaitu tari topeng pajak. Nah, karena di Bali kita memiliki dua jenis topeng pertunjukan, yaitu tari topeng pajak dan tari topeng pance. Ya tentu pajak itu adalah dimainkan sendiri dengan berbagai karakter topeng. Nah sekarang kalau pance dimainkan oleh 5 orang penari topeng. Nah sekarang Pak Dewo akan memperagakan sebuah tari bebali, yaitu tari topeng pajagan. Baiklah Pak Dewo, silakan Pak Dewo menyampaikan konsep tentang topeng pajagan, kemudian karena topeng pajagan apa saja karakter dan peran topeng di dalamnya. Silakan Pak Dewo. Terima kasih pada Ketut Lanus selaku pimpinan Sanggar Cahya Art bersama Dewayu Widanasih. Sekali lagi kami menyatakan selamat kepada Sanggar Cahya Art yang memang menjaga dan melestarikan seni budaya Bali. Baiklah, pada kesenian topeng sebagaimana disampaikan pada Ketut bahwa ada dua jenis topeng yang ada di Bali, topeng pajagan dan topeng pance. Sebagaimana disampaikan, topeng pajagan adalah topeng yang diborong oleh satu orang penari dengan beberapa karakternya. Kemudian topeng pance dilakukan oleh 5 orang atau lebih. Oh, bisa gitu, lebih. Ya, bisa lebih ya, dengan lebih. Tapi disebutkan dengan topeng pance gitu ya. Seandainya minimalnya 5 ya, jadi kalau dia penarinya lebih tetap dikatakan wayang topeng pance. Nah untuk wayang untuk topeng pajagan itu sendiri adalah berkaitan erat sekali dengan upacara di Bali. Dalam forum seminar seni sakral dan propan ditetapkan ada tiga kelompok jenis kesenian: wali, bebali, dan bali-balian. Wali bagian daripada upacara, ya. Jadi kesenian yang menjadi bagiannya wajib ada. Seperti sangyang, rejang, baris gede, pendet itu. Nah, jadi itu pun dengan perlengkapan banten ritual. Nah, ciri-ciri kesenian yang menjadi wali adalah tanpa cerita. Yang kedua adalah bebali. Itu masuk ke Bali itu adalah topeng wayang lemah. Itu menggunakan lakon. Nah kemudian tontonan atau yang kita tahulah hiburan di luar itu. Sekalipun ada tontonan, tetap ketiga-tiganya bagian daripada upacara. Karena apapun dilakukan kesenian di Bali itu tetap ada upacaranya, minimal ada canang sarinya. Nah pada hari ini kita akan membahas tentang topeng pajagan. Jadi seorang tokoh, seorang penari yang membawakan berbagai jenis karakter, dimulai dari topeng keras, topeng tua, kemudian penasar, kemudian bondres, terakhir dalam side karya. Nah itu akan diborong oleh satu orang, akan membawakan semuanya. Nah jadi lakon yang umum digunakan ketika ada upacara, misalnya upacara Dewa Yatnya, kita kan ada 5, Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Resi Yatnya, Buta Yatnya, Manusia Yatnya. Ya, gitu. Untuk Dewa Yatnya, jadi sering digunakan cerita dalam side karya. Oh berarti setiap dari 5 jenis upacara itu pemilihan lakonnya harus disesuaikan. Setiap kegiatan ritual itu menyesuaikan dengan upacara atau ritualnya. Berarti juga ada
tentang di dalamnya ada tuntunan edukasi untuk Tentu, masyarakat. ya. Misalnya budayanya berkaitan tentang Buddha, tentang bagaimana masyarakat Bali akan mengadakan caru dalam bentuk caru, kemudian untuk menyombingnya itu dikaitkan dengan cerita. Demikian juga jenis kesenian yang lainnya. Berarti seorang penari topeng harus menguasai betul ya, karena harus kita menyampaikan informasi tentang pendidikan, tentang filsafat, kan begitu jadinya Pak Dewa ya? Tentu, jadi ada 3 hal yang harus dikuasai oleh seorang penari, termasuk karena dia pertama harus tatua. Tatua dulu. Ya. Jadi tatua itu filsafat edukasi yang menyangkut tentang ritual itu sendiri. Ya. Kemudian susila etika. Bagaimana etika mereka menari, etika mereka di masyarakat itu menjadi penting. Nah, kemudian yang ketiga acara. Acara itu terdiri di 2. Acara itu upekara dan upacara. Bagaimana upekara itu bebantan-bebantan yang ada di dalam upacara harus kita ulas juga. Kemudian upacara itu bagaimana upacara itu dijalankan. Tiga hal. Ya. Ternyata untuk menjadi penari topeng tidak segampang yang kita bayangkan. Mereka harus berarti dia harus melewati sebuah Tentu. ritual penyucian diri. Ya, di awalnya minimal dia harus mewintan dulu. Mewintan dulu ya. Karena tidak hanya sekedar menari, tetapi ada pesan-pesan filsafat, pesan-pesan moral, edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Berarti seperti seorang guru juga, ya, begitu Pak Dewa ya. Jadi seniman itu bisa dikatakan sebagai guru loka. Jadi guru masyarakat. Kalau dulu itu adalah seniman selalu menjadi pendidik, guru loka. Sekarang itu karena sudah berubah. Kira siapapun bisa menjadi guru, tidak hanya guru formal, non formal, juga media pun bisa menjadi guru sekarang, seperti televisi dan lain sebagainya. Pesan penting ini untuk sebagai penari topeng yang akan menari di dalam rangkaian ritual keagamaan, berarti tidak sembarang, berarti kita harus bisa menjadi contoh, kan begitu jadinya. Karena perilaku kita di masyarakat juga akan diikuti oleh masyarakat, kan gitu istilahnya. Kita harus selalu meningkatkan diri dalam hal edukasi tentang nilai-nilai keagamaan, kan begitu jadinya Pak Dewa ya. Berarti ya itu pesan penting dari Pak Dewa yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Sebelum menjadi seorang penari, kita harus bisa menjadi bukan saja menjadi contoh, tapi juga memberi contoh. Ya. Oke, baiklah. Pak Dewa, lupa saya menanyakan, hari ini akan menampilkan berapa karakter topeng ya? Nah, karena terbatasnya waktu, kita akan menampilkan 2 karakter yang bisa mewakili. Yang pertama penasar. Nah, penasar itu akan merangkum cerita keseluruhannya. Sebagai endingnya, kalau dia lengkap itu pasti itu mulai dari penasar sebenarnya saya sampaikan tadi, topeng keras, topeng tua, penasar, bondres, kemudian sidekarya. Dalam sidekarya. Nah, oleh karena waktu kita terbatas, kita tampilkan 2 yang bisa mewakili. Nah, saya tambahkan lagi satu Pak. Ya. Selain tadi menyampaikan masalah tentang tato, susila dan sidekarya, penting secara teknik. Ya tentu penari harus menguasai dulu tariannya. Kemudian tari topeng itu dasarnya adalah gambuh gitu ya. Itu harus dia kuasai. Kemudian karakter dari topeng itu sendiri. Jadi, penguasaan teknik tari dulu ya. Teknik tari, karakter topeng itu sendiri juga dikuasai juga. Sehingga kita bisa menguasai, kita bisa melakukan atau kita bisa menarikan sesuai dengan karakter daripada topeng itu sendiri. Oke. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini kami dari Sanggar Cahya Art akan menampilkan konsep topeng Pajagan, tetapi pada hari ini akan menampilkan 2 karakter topeng, yaitu karakter topeng penasar. Penasar berarti ini sebagai pemabah ya Pak? Pemabah ya. Pemabah yang akan bercerita tentang isi keseluruhan dari sebuah lakon yang ingin dibawakan. Kemudian setiap topeng Pajagan itu ditutup dengan topeng sidakarya. Arti sidakarya Pak Dewa? Sebelum menyampat dengan sidakarya adalah penasar itu tidak hanya dia menurut prolog pemabah, juga dia sering mengiringi tuannya, misalnya rajanya, kemudian menerjemahkan bahasa tuannya. Nah, kemudian untuk topeng sidakarya sebagai ending daripada puncak daripada karya itu adalah sering dikeluarkan topeng sidakarya. Sidakarya terdiri dari 2 kata, sida dan karya. Sida artinya selesai, puput, karya pekerjaan. Segala pekerjaan itu diharapkan sudah selesai
Jadi si Daniel Karya berhasil dan mapik oleh. Itu inti daripada topeng Sida Karya. Tentu didasari oleh Ya, Ikhlasan, ketulusan Dewi Karya, kemudian termasuk yang penarinya juga. Oh begitu. Iya. Baiklah, pemirsa Jumat Menari, sekarang Pak Dewa Wicaksana akan menjelaskan tentang kostum topeng dari hiasan kepala sampai kaki. Apa namanya, fungsinya apa, nanti Pak Dewa akan menjelaskan. Mari kita simak. Baiklah Baik. Pak Dewa. Kita mulai dari atas. Ya. Untuk topeng ini namanya gelung patih. Oh, gelung patih. Ya, untuk topeng keras. Untuk topeng keras. Ya. Kemudian ini namanya sobrat. Juga untuk hiasan kepala ya. Hiasan kepala, boleh topeng tua, boleh juga topeng Sida Karya. Ya. Sedangkan ini Berarti ini pemeran lingsir Ya. tua nih. tengkuluk untuk penasar. Penasar. Oke. Nah. Penasar. Kemudian untuk rapelnya, karena kita menggunakan ini untuk topeng penasarnya, Penasarnya ya. yang sama ini sebentar Pasangannya. Oh, kita sampaikan. Ya. Kemudian topeng Sida Karya. Ya, sebelumnya di atas topeng Sida Karya ada topeng dalam. Topeng dalam. Ya, topeng dalam. Nah, untuk tribute-nya kita mulai dari dengan bapang, kemudian saput, Ini prada. ini berbeda ya dengan Ya, saput penari prada, ya. laki lainnya Ya, ya. saput prada. Ciri khas daripada topeng adalah ini sesaputan yang namanya. Hampir mirip dengan pakaian gambuh ya. Pakaian gambuh, memang dasarnya gambuh memang. Oh ya. Dasarnya gambuh, ya. Kemudian ada saput putih, ada yang guna putih polos, ada juga guna poleng sebagai variasi saja. Variasinya ya. Kemudian ini Sini angkap pala juga ada ya. di sini angkap Angkap palanya ini, angkap tundun ya. Angkap tundun. Kemudian ada kerisnya, Ada keris. Nah. keris, kemudian celana putih, celana putih, kemudian yang ini yang semayut, stewal. Yang terakhir adalah gelang kana, tentu dengan bajunya. Ya, ada baju hitam, ada baju merah, tergantung dari karakter warna topengnya. Oh nggih. Ini lagi satu Pak Dewa. Ini apa? Oh, Ini ini ikat pinggang. Sabuk ya? Sabuk ya, ikat Sabuk. pinggang ya. Ikat pinggang. sabuk yang juga tentu untuk memperindah tentu ada variasi. Variasinya. Ini terbuat dari kulit ya. Ya, Ini dari kulit. variasi ya. Oh ya, tadi Pak Dewa sudah menjelaskan tentang kostum dari penari topeng. Yang paling penting tentu ada juga properti keris ternyata, simbol tari laki-laki atau tari pria. Selalu ada keris. Ya. Baiklah, pemirsa Jumat Menari, Pak Dewa sudah memaparkan tentang kostum yang dipakai dalam tari topeng dan juga beberapa karakter topeng. Nah, pemirsa Jumat Menari, kita akan saksikan tari topeng pajagan dari Pak Dewa Ketut Wicaksana. Silakan. balik nang saranani sirakul putih turun yoga
pinaka saranani Songkol putih hati tik Senopati pukutulan Trimurti Jalarani Pidadab negara karamek Siro seri karasana kapakisan Maca kaya ngangring Bali Siwang siro Kedinero Dewa tu sing amat suka wirya padit idewek namolan janiti cien mekarana buku keto hari sesukat idewek jat pada jeraka iri kiring jagat gel-gel topi pakulun Manglun nenter kecakar bau antuk wibawan ide tapi pakulun ide dalam watu rengong pidap-dap de buku mangkin ngawen tenang ngararis karya nanglu kemerana ring jaga orang pura besakit Ide raris ngelarang Tapo yoga semadi antuk laksana Mona berata Saluring karya makasami Keserang ring ide Aryo tangkas Ripe jalan karya ni Kengkin kaden unduki Jak tanpa nantara ada saget teko jelema set-set pesranting ngaku berah kemana mari ketakutan berah kemana keling bena jak pari dada belakar ngakuin ide dalam pinaka semeton ide raris ide kriana tangkas raris tanpa nantara nunung Brahman keling mana mekat rek ide lah karena dabang karya pak kengkin kaden unduk jak duke nak lingsir itu jak memastu weh cai panjak mengejar keteganeng karya tangkas cai nulis anake buku maru pesranting bajen meninirane sing akuin jatuh semat apa seluruh karya ni lakar sing nyudadi lakar berat dan jepan antara jeg banyak karya ni aduh nyak bicara jani ni yen fidan ada madan bersatu kita teguh jani merana ni sing kenal ban yen tepuk musuh kenal ban jani jak sing tepuk merana ni ngeranang jani hilang bersatu kita janin fidan bersatu kita teguh janin bersatu kita harus cerai karena cerai yang natap raga kenal landas merana yang cara jani madan covid ada nih ngeranang kewah mawinan ide hari tangkas matur ring ide dalam aratu palungu dalam jak banyak latik karyo nih mencetlak adam panyake maka sami Wenten nak kengken unduki, wenten nak lingsir posesit pesranting, ngaku dengan ide dalam semeton, ni ketundung tik tiang, aduh sakit lima ya, ayang liu nak mabalik na, nyamu disuungin bak na, naik penabuh kan, penabuh metangkap masih, merah tu,
harus atur jarak. Nah. Pernah banyak atur jarak yang saya kira kena COVID bu. Aduh, paling dalam. Yen wenten runtuh paucana dalam jaging. Paman lakar tutup di jetongos tak kelisir itu. Lakar alih iring ada yang beri harus patih tangkas ngajak panjak makejang ngururuh kena lingsir nih dekat ke bandana negara ngaranang badang negara jagat badang ngaranang badung jing jagat badung itu mulai nggih aratu nak klingsir iwang dijangkin dan atur di area tangkas saking bawas runtuh bawas di dalam mangdani dan nak lingsir mereka ring upacara ring bersakih harus sidang. Nah, cai panjaknya makejang. Nih, anggon tetenger menira mula Brahmana kling, Brahmana kalingga anaki buku menira semetoni do dalam yang sang membukti aliang saksi petuhu. Anggon bukti apa kerana anaki buku menira mau semeton. Yang ada siapa putih orang putih terjadi putih. Punyan news yang ada membuah yang itu bukti membuah kau yang dikeraris runtuh pos di dalam. Nah, dewa yang subah pun ikut akuin anaknya buka hatiang dewa semeton tiang. Ulang manggil dewa mau pesengan dalam sida karya. Lakar muput saluring karya di jejering jagat Bali wenten karya yadnya, dewa yadnya, resi yadnya, manusia yadnya, buta yadnya, kawan tenang, kapuput antuk dalam sida karya. Sida kinaran yang puput, karya dani puput, karya nani fikuleh. Makin ditiang kaderin, nur ide betah dalam sida karya aratu falunggo dalam. Durus medal, hari antuk sampun yadnya, sampun mikir puput. Wantos ide dalam patut medal jagi mufutang nyidang karyan malam ini sidi sudah karyan pediku lagi aduh dalam terus medal Ciroan Lagi, terus.
dan dalam sini kari turun anong kanang kari kari nacan manulid dia mari kanang bosokin lama kami sini dalam sini kari turun. Ke dalam sini kari hangar kepikan jatuh mati. Di pasti ada nama suara. Berusaha saja. Kedua seni itu yang nak. Merendam sarang jadu dan Om sedang maduk suara keras. Sental itu bersabda kita. Om patok karang papat. Kimampunlah kali setiap sahaja. Om sama suami mengada sorban. Kalau ia sesat di sini. Om sedikit esok santai on sadi. Tapi mandek samsim Om. Santi. Wakulu seorang beliau basa saksi muang sirasang yang pancema buta tonton yaya tiki kimangku sida karya lama kali muputakan ikanang sewija karya Mugi ada karya siji sudah kanang karya menawa kirang yaya tiki siji karya yaya tiki beras kuning pindah ke pemebok sidi nanti mantanku Santi Om.